Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di mana pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan muqaddimah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan muqaddimah, beliau pun mengatakan, amma ba'd, adapun setelahnya. Amma ba'd, adapun setelahnya, artinya setelah muqaddimah, maka apa yang akan dibahas, apa yang akan dibicarakan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Apa yang dibahas dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah ini? Permasalahan apa? Hal-hal apa yang akan dipelajari dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini? Dia mengatakan, فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. Maka ini adalah akidah kelompok yang selamat, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ila qiyamis sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Ahli sunnati wal jamaah, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Inilah
yang menjadi pembahasan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, yaitu keyakinan kelompok yang selamat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keyakinan akidah mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang akan dibahas, inilah yang akan dipelajari dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, terutama berkaitan dengan 6 rukun iman serta penjabarannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah imamah, dalam masalah sahabah, dalam masalah keimanan, dalam masalah amar ma'ruf dan nahi munkar, dalam masalah akhlak, dan beberapa hal yang lainnya. Fahada, maka inilah i'tiqad, keyakinan, yaitu akidah. Apa yang dimaksud dengan akidah? Akidah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya dijelaskan oleh Syekh hafizahullah taala, yaitu sesuatu yang terbangun di atas ilmu dan diyakini. Mengetahui, engkau mengetahui sesuatu dan meyakininya, inilah akidah. Engkau memahami sesuatu berdasarkan ilmu dan mantap, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, inilah akidah. Jadi akidah adalah ilmu yang kemudian adalah keyakinan yang terbangun di atas ilmu, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Inilah yang dimaksud dengan akidah. Akidah al-firqah, dijelaskan Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu al-firqah, yaitu kelompok. Kelompok apa itu? Yang akan dijelaskan akidah kelompok siapa yang akan dijelaskan di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, yaitu kelompok yang dijelaskan di antaranya beberapa sifat di sini, yaitu kelompok yang najiyah. Ini yang pertama, kelompok yang selamat. Al-mansurah, yaitu yang ditolong. Ini sifat yang kedua. Al-mansura ila qiyamis sa'ah, yang ditolong hingga hari kiamat. Ahli sunnah, yaitu ahlus sunnah, ini sifat yang ketiga. Wal jamaah, dan dia berada di atas al-jamaah. Inilah 4 sifat yang akan dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala akidah mereka. Yaitu yang pertama, sifat mereka yang pertama kelompok ini, yaitu kelompok yang selamat. Selamat daripada, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat daripada kebinasaan, selamat daripada kesesatan, dan memperoleh kebahagiaan. Memperoleh kebahagiaan. Kenapa selamat? Karena dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan terpecah belah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terpecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Man ya'ish minkum
fasayara ikhtilafan katsiran. Bahwasanya yang siapa yang antara kalian akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sataftariku hadhihi al-ummah ila 72 firqah atau ila 73 firqah." Bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, menunjukkan banyaknya perpecahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulluha finnar. Semuanya di neraka. Maksudnya apa? Semuanya terancam. Semuanya terancam dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok yang mendapatkan janji keselamatan. Qalu man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang selamat itu? Ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu siapa yang mereka itu berada di atas apa yang saya di atasnya dan para sahabatku. Jadi kenapa mereka selamat? Karena berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berada di atas kebenaran. Teguh di atas kebenaran dalam ilmu dan amal, dalam akhlak dan dakwah, dalam ibadah. Mereka teguh di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka yang selamat. Adapun yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka ditolong? Karena mereka berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka berada di atas kebenaran. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwasanya sesungguhnya kami menolong para rasul kami. Sesungguhnya kami menolong para rasul kami. Dan siapa? Dan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman. Benar imannya. Benar akidahnya. Benar iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar iman mereka terhadap para malaikat, terhadap kitab-kitab Allah, kepada para utusan Allah. Benar iman mereka terhadap hari akhir. Benar iman mereka terhadap takdir. Benar iman mereka terhadap persoalan-persoalan keimanan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Dalam riwayat, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Rasanya akan selalu ada sebagian dari umatku yang terus-menerus berada di atas kebenaran, yang terus-menerus berada di kebenaran
dan tidak membawa kemudaratan kepada mereka. Orang-orang yang menghinakan mereka, orang-orang yang merendahkan mereka, tidak akan memberikan kemudaratan kepada mereka. Mereka tetap berada di atas kebenaran dan mereka tetap ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka jumlahnya sedikit. Walaupun mereka jumlahnya sedikit, tapi mereka nampak dengan kebenaran yang mereka sampaikan. Mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebenaran yang mereka sampaikan. Ahli sunnati wal jamaah, yaitu siapa? Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu ahlus sunnati wal jamaah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa mereka dikatakan ahlus sunnah? Kenapa mereka dikatakan ahlus sunnah? Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu dan amal. Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah dan akhlak. Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keyakinan. Karena mereka berpegang teguh berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, dalam ibadah, dalam amal, dalam akhlak, dalam dakwah, dalam manhaj. Mereka berada di atas sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, serta yang mengikuti mereka, yang mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang berjalan di atas jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ridhanya Allah kepada orang-orang muhajirin, kepada orang-orang ansar, kepada para sahabat Rasulullah SAW, Allah mengatakan walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi mereka kenapa dikatakan ahlus sunnah? Karena mereka berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menjelaskan bahwasanya man ya'ish minkum, bahwasanya siapa yang hidup di antara kalian fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat perbedaan yang banyak. Maka Rasulullah SAW mengatakan fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berada di atas sunnahku, yaitu jalanku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para penerusku yang terbimbing setelahku. Siapa mereka? Yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka inilah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka juga disebut dengan wal jamaah, ahlul jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mereka berada di atas kebenaran. Dan yang dimaksud dengan jamaah dijelaskan oleh para ulama, yaitu al-jamaah adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah apa yang berada di atasnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itulah kebenaran, yaitu jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tentunya kenapa kita katakan jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum? Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah yang paling benar dalam mengamalkan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah yang paling
benar pengamalannya terhadap wahyu, yang paling mengetahui ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka langsung melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man wafaqal haq fahuwa al-jamaah." Bahwa siapa yang berada dan sesuai dengan kebenaran, maka dialah jamaah, walaupun dia seorang diri. Dia jamaah. Di masanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana umpamanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan beberapa orang saja yang berada di atas kebenaran, dan pada saat itu menghadapi para penguasa, para qadhi, para banyak orang yang pada saat itu yang rahimahullah ta'ala, dan Imam Ahmad beberapa orang, sedangkan para penguasa pada saat itu banyak didukung dengan, tapi inilah jamaah. Imam Ahmad lah jamaah. Sahabat-sahabatnya yang bersamanya lah jamaah, walaupun mereka sedikit. Mereka lah sesungguhnya yang jamaah. Ya, seseorang yang berada di atas kebenaran, dialah sesungguhnya yang jamaah. Adapun yang meninggalkan kebenaran, maka sesungguhnya dia meninggalkan jamaah. Sesungguhnya dia meninggalkan jamaah. Ini adalah jamaah. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya al-jamaah adalah persatuan. Tadi kita jelaskan persatuan di atas kebenaran. Kemudian yang kedua, persatuan di atas kepemimpinan yang sah, yaitu persatuan yang disebut dengan persatuan fil ara, yang tadi persatuan dalam pendapat, yaitu di atas kebenaran, dan yang kedua adalah persatuan fil abdan, dalam tubuh, yaitu berada di bawah kepemimpinan yang sah, tidak melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, terhadap kepemimpinan yang sah. Inilah jamaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya siapa yang meninggalkan jamaah qaida shibrin, walaupun sejengkal, famat famaitatuhu jahiliyah, dan dia meninggal walaupun dia sejengkal meninggalkan jamaah, maka matinya adalah mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Kenapa? Karena dia menyelisihi al-jamaah, dan al-jamaah yang paling masuk ketika disebutkan al-jamaah, yang pertama masuk di sana dari kata-kata al-jamaah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika seseorang ingin berada di atas al-jamaah, maka hendaknya dia terus berada di atas jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, dikatakan bahwasanya ahlus sunnah adalah al-jamaah. Ahlus sunnah adalah al-jamaah. Dia berada di atas jamaah, di atas jalannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia berada di atas jalannya Umar radhiyallahu an. Berada di atas jalannya Utsman radhiyallahu an. Berada di atas jalannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan berada di atas jalannya para sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ciri-ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Salih, yaitu ringkas dalam masalah akidah as-salafus salih yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari dan diberikan pengantar dan dicek oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullahu taala.
Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali ditegaskan di sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah al-mutamassikuna. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan para sahabatnya. Jangan dilupakan, seseorang dalam berislam, dalam mengamalkan Quran dan sunnah, tidak boleh tiga ini, yaitu berada di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, manhajnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, wa man tabi'ahum, dan siapa yang mengikuti mereka. Siapa yang paling mengikuti para sahabat? Yaitu murid-murid para sahabat dari kalangan ulama Islam, para imam dari kalangan tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama-ulama Islam. Wa man salaka sabilahum, dan siapa yang menempuh jalan mereka, fil i'tiqadi wal qawli wal amal, dalam keyakinan, dalam perkataan, dalam amalan. Walladzina istaqamu ala ittiba'il haqq, dan yang istiqamah di atas mengikuti kebenaran. Wajanabul ibtida', dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Wajanabul ibtida', dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Adapun ciri-ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang pertama, mereka adalah ahlul wasat. Mereka adalah kelompok yang selalu bertengah, dan tengah berarti mereka adalah yang terbaik. Mereka adalah yang terbaik. Mereka tidak dikumpulkan oleh organisasi apapun. Mereka tidak dikumpulkan oleh wadah pesantren apapun. Ya, bisa jadi mereka tersebar di mana-mana. Tidak ada ya imam tertentu bagi mereka. Fulan adalah ketua mereka, tidak ada. Ketua mereka hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa jadi mereka ada di timur, ada di barat, di selatan, di utara. Ya, bisa jadi mereka tidak saling mengenal. Semua yang berada di atas kebenaran, mereka itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan mereka adalah ciri yang pertama, mereka berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga meremeh-remehkan. Kemudian yang kedua, ciri mereka adalah mereka hanya menjadikan sumber dalam agama mereka adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman as-salafus salih. Ini ciri mereka. Ciri mereka yang kedua, yaitu sumber mereka dalam beragama adalah Quran Sunnah berdasarkan pemahaman as-salafus salih. Mereka jauh dari pendapat yang baru-baru. Mereka jauh dari hal-hal yang baru-baru. Mereka selalu bagaimana para sahabat, bagaimana para ulama terdahulu, bagaimana para salafus salih, selalu seperti itu. Itulah ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ciri yang ketiga, bahwasanya mereka tidak memiliki seorang pun imam yang diagungkan, yang mereka ambil semua perkataannya atau meninggalkan semua perkataan yang menyelisih perkataan imam tersebut, kecuali satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja imam mereka. Semua seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu qawluhu wa yurad. Semua diambil perkataannya dan ditolak.
illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penghuni kuburan ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika mereka sebagian ulama ketika ditanya siapa itu ahlus sunnah, ya mereka mengatakan man laisa lahu ism illa sunnah, yaitu yang tidak memiliki nama kecuali sunnah. Ya, karena kenapa? Sebagian kelompok itu terkadang bersandar kepada pendirinya, pencetusnya. Sebagian kelompok bersandar kepada metode ibadah tertentu yang mereka miliki. Sebagian kelompok bersandar menisbatkan diri kepada cara tertentu yang dimiliki tersebut yang tidak ada pada yang lainnya. Tetapi ahli sunnah wal jamaah bersandar hanya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu mereka memuliakan as-salafus salih dan meyakini bahwasanya jalannya as-salafus salih a'lamu wa aslamu wa ahkamu. Jalannya as-salafus salih a'lamu, lebih berilmu, wa aslamu, lebih selamat, wa ahkamu, lebih bijak. Ya, jalannya as-salafus salih a'lam, lebih berilmu, wa aslam, lebih selamat, wa ahkam, dan lebih hikmah. Kemudian di antara ciri as-salafus salih yaitu semangat mereka dalam menyebarkan akidah yang benar, di mana mereka dalam dakwah mereka yang menjadi inti dakwah mereka adalah perbaikan akidah. Dan ini adalah inti dakwah para nabi, yaitu penjelasan tentang akidah yang benar, mengajak orang kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah yaitu semangat mereka atas persatuan umat, di mana mereka mengajak umat ini kepada kebenaran, karena hanya kebenaranlah yang bisa mempersatukan umat ini. Tidak mungkin umat ini bersatu di atas kelompok masing-masing yang bermunculan di tengah-tengah umat Islam. Tidak mungkin, karena setiap kelompok memiliki cara tersendiri dan mengajak orang kepada caranya, dan kelompok lain juga demikian, memiliki cara tersendiri dan mengajak orang kepada caranya. Sebagian kelompok memiliki ciri tersendiri dan mengajak orang kepada cirinya. Sebagian kelompok memiliki ciri tersendiri yang lain dan mengajak orang kepada cirinya. Oleh karena itu, bagaimana mempersatukan umat ini? Yaitu ketika mereka dipersatukan di atas cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, di atas cara dan ciri Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan dengan demikian maka umat ini akan bisa bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat bahwasanya memerintahkan untuk bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Inilah di antara ciri-ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan tentunya dengan kita mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang akan kita pelajari dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, bagaimana keimanan mereka kepada Allah dalam nama-nama, dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap mereka kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana dalam persoalan keimanan. Jika kita mempelajari rincian-rincian tersebut, maka kita akan bisa memahami siapa sesungguhnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, siapa sesungguhnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan semoga dengan kita mempelajari kitab akidah
Al-Wasithiyah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk berada di atas akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam ilmu, dalam amal, dalam keyakinan, dalam dakwah, dalam kesabaran, dalam akhlak. Kita semoga dengan mempelajari akidah Al-Wasithiyah ini kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atasnya sehingga kita bisa selamat di dunia dan akhirat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya as-sunnatu safinatu Nuh, man raqibaha naja wa man tarakaha gharik. Bahwasanya sunnah adalah ibaratnya seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang ikut mengendarai perahu tersebut maka dia akan selamat. Tapi siapa yang menolak untuk tersebut maka dia akan tenggelam. Dan sunnah yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah adalah jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu kesimpulannya adalah berada di atas Al-Qur'an, berada di atas sunnah Rasulullah sallam dengan pemahaman as-salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mungkin demikian pelajaran kita pada malam hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.